mulia. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatimu selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Di hari keberkatan kami boleh muliakan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Benahi kami dengan kebenaran. Teguhkan iman percaya kami, supaya kami kuat menghadapi segalanya. Turunkan pengurapan bagi setiap kami, di dalam Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, beberapa hal yang sudah kita lalui. Pertama, Jumat Agung. Jumat Agung sama dengan kematian. Di kematian, Tuhan telah melepaskan kita dari kejahatan. Tuhan telah menguduskan kita menjadi umat pilihannya. Sekaligus kita diajar menjadi pelaku firman, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Lalu di hari ketiga setelah Dia bangkit, kita adakan perayaan Paskah, di mana Tuhan telah melewati kematian. Kita mengalami kemenangan, pelepasan penebusan akan segala dosa kita, dan kita berharga di matanya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Temanya hidup bersama Tuhan yang bangkit. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Temanya hidup bersama Tuhan yang bangkit. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, ayat 19 membuka wawasan kita untuk lebih kepada Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, murid-murid pada ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka melihat Yesus itu dianiaya, Yesus sengsara, Yesus harus berjalan ke Golgota dengan memikul salib. Maka mereka berkumpul di satu tempat. Karena ketakutan, pintu dikunci rapat-rapat. Di saat mereka ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Malam hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka adalah menunjukkan bahwa Yesus sedang memandu kehidupan murid-murid, memandu kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kita perhatikan, Yesus menghendaki saudara dan saya supaya hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa? Yesus tahu bahwa damai dunia tidak sama dengan damai yang Dia berikan kepada kita. Ya, damai dunia tidak sama dengan damai yang Dia berikan kepada kita. Apapun masalah kita, persoalan kita, tidak menggeser kita dengan damai yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, apapun masalah, persoalan, itu tidak menggeser kita kalau kita tinggal di dalam damai. Yang kedua, di dalam hal apakah kita sedang dipandu Tuhan? Yang kedua, Yesus menghendaki supaya kita hidup di dalam kuat kuasanya. Karena apa? Dengan kebangkitan, kuasa Allah bekerja bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup dalam kuasanya. Ya. Kuasa menyertai kita. Bukan membuat kita takut dan khawatir, tetapi kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Ya, orang benar tidak hidup dengan kekhawatiran, tidak hidup dengan ketakutan, tidak hidup dengan keputusasaan, tetapi orang benar hidup dengan percaya kepada kuasanya. Amin. Yang ketiga, Yesus memandu kita. Yesus menginginkan kita supaya kita memberitakan Injil. Ya, kita perhatikan di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapa di sorga mengutus Yesus kepada murid-murid, kepada kita. Maka Yesus mengutus kita ke seluruh dunia untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil.
memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan memberitakan Injil itu merupakan panggilan utama buat saudara dan saya. Kenapa? Dia berjanji Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, akhir zaman. Jadi kita itu sedang dipandu Tuhan. Ya, Dia berkata Bapa yang ngutus Dia mengutus kita kemana? Ke seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia. Panggilan itu merupakan panggilan utama. Sebab Dia berjanji kita akan disertai sampai akhir zaman. Itu sebabnya kita nggak perlu takut, Bapak Ibu. Seharusnya sebagai orang percaya, orang yang terpanggil, kita harus pergi melayani kemana-mana. Bukan berarti kita harus berhenti karena corona. Ya, ada banyak orang takut berjalan, takut ketemu, takut memberitakan Injil. Alasannya karena corona. Saudara, yang keempat, Yesus menghendaki kita supaya kita menerima Roh Kudus. Sebab dikatakan di ayat 22, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus kita terima? Kita menerima Roh Kudus supaya kita ada keberanian memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Sebab Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita tidak lari dari alurnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi ada 4 panduan Tuhan ketika Dia hadir di tengah-tengah murid itu. Ya, ada 4. Kita jangan lupa. Yang pertama tadi harus hidup di dalam damai sejahtera. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kuat kuasanya, sebab kematian, maut telah Dia kalahkan. Yang ketiga, ya, kita harus memberitakan Injil, sebab Allah mengutus Dia dan Yesus mengutus kita kemana? Ke seluruh dunia. Dan Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang keempat, dipertegas dengan memberi Roh Kudus. Saudara dan saya, Tuhan kehendaki supaya menerima Roh Kudus. Sebab apa? Orang yang sudah menerima Roh Kudus memiliki kekuatan. Ya, ada keberanian melangkah memberitakan Injil. Saya yakin persekutuan Bethlehem, semua kita ini sudah menerima rohnya Tuhan. Ya, semua kita ini sudah menerima roh Tuhan. Maka roh Tuhanlah yang memimpin kita dari awal sampai akhir hayat kita. Kesimpulan, izinkanlah hidupmu hidup di dalam damai dengan kuat kuasa Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan sampai di sini kita tundukkan kepala.